ini ada contoh untuk taktik ya, taktik untuk menyusun ragam asemen Bapak Ibu. Ini ada contohnya. Misal di sini saya punya contoh tujuan pembelajarannya murid memiliki pengalaman, menerapkan kesepakatan dan bisa menceritakannya. Jadi murid itu bisa punya pengalaman buat menerapkan kesepakatan, selain diterapkan, dia juga bisa menceritakannya, berbagi kepada temannya ataupun berbagi kepada orang tuanya, bisa diceritakan gitu apa kesepakatan yang ada di sekolah. Nah, di sini tipe tujuan pembelajarannya pemahaman, refleksi dengan keterampilan menerapkan. Jadi ada tiga tipe tujuannya ya. Di sini saya jelaskan pemahaman, refleksi dengan keterampilan. Ini berarti yang harus kita boleh capai nanti. Nah, strateginya adalah mengajak murid membaca dan memahami aturan sekolah. Yang kedua, memastikan murid memahami aturan sekolah. Ini seperti speaking tadi, jadi seperti speaking tadi bahwa di sini perlu mengajak murid dulu untuk membaca dan memahami aturan sekolah. Lalu memastikan murid memahami aturan sekolah. Itu dua langkah yang bisa diambil buat buat sampai ke tujuan ini. Nah, pada saat strategi ini dijalankan, maka strategi sebenarnya juga bisa berjalan. Seperti membuat peta konsep tentang aturan, perilaku baik sesuai dan aturan dan yang tidak sesuai aturan. Jadi bisa murid-murid diajak buat membuat peta konsep mana perilaku yang sesuai aturan dan mana perilaku yang mungkin belum belum sesuai dengan aturan. Lalu murid-murid juga bisa diajak untuk mengevaluasi peraturan yang sudah berjalan. Jadi artinya refleksi ya. Dalam seminggu bagaimana? Apakah sudah apa namanya sudah mematuhi aturan atau sudah menjalankan aktivitas dengan sesuai dengan aturan atau belum? Ini bisa dievaluasi dengan strategi evaluasi apa itu ya. Terus mengevaluasi diri baik dengan temannya dalam menerapkan aturan ya. Jadi ini penilaian antar teman juga bisa dilakukan. Uh, Yaitu menilai teman gitu ya, yaitu apakah ada teman yang dalam satu minggu ataupun beberapa hari lalu itu menerapkan aturan sesuai atau tidak gitu. Ini bisa dilakukan evaluasi. Lalu yang terakhir membuat rencana aksi untuk menerapkan aturan. Nah, jadi ini strategi asesmen yang dipilih untuk mencapai ke ini tadi Bapak Ibu, memiliki pengalaman dan bisa menceritakannya. Jadi ini strategi asesmennya. Nah, itu tadi satu taktik yang dilakukan. Nah, ini taktik yang kedua. Tujuan pembelajarannya adalah murid memilih pengalaman, menerapkan kemampuan literasi dan numerasi, bab perkalian dan pembagian dalam kehidupan. Jadi, mengusahakan supaya murid itu punya pengalaman dalam menerapkan kemampuan numerasinya dan juga kemampuan literasinya untuk bab matematika ya nih ya, perkalian dan pembagian dalam kehidupan. Tipe pembelajarannya pemahaman sampai keterampilan menerapkan. Jadi ada dua tipenya yang mau dituju, yaitu tentang pemahaman dan juga tentang keterampilan perkalian. Nah, strategi yang dipergunakan di sini adalah mengajak murid menentukan benda konkret untuk membantu pemahaman. Jadi murid diajak buat mencari ataupun menemukan benda-benda konkret ya untuk membantu pemahaman. Benda-bendanya mungkin beda-beda karena tiap orang mungkin tiap anak mungkin beda-beda kesukaannya gitu. Ya, oke. Terus mengajak mereka memahami kalimat persoalan lalu menerapkannya karena perkalian biasanya kalau dia untuk literasi dan numerasi ada kalimat-kalimat yang perlu dipahami terlebih dahulu. Ini juga ini strategi pembelajarannya. Terus strategi asesmennya di sini membaca kalimat lalu menerapkannya sesuai dengan benda konkret yang perlu disiapkan. Jadi ada persoalan yang berisi kalimat karena ini ada literasi pasti ada kalimat-kalimatnya lalu disesuaikan dengan benda yang sudah mereka siapkan. Jadi mereka siapkan bendanya lalu sambil baca kalimat-kalimatnya. Nah, terus juga mereka juga nanti di asesmen buat memformulasikan rumus perkalian bagian dengan benar sesuai dengan kalimat persoalan. Jadi dilihat apakah si murid sudah bisa merumuskan memformulasikan rumusnya baik itu untuk perkalian dan pembagian dan benar dengan kalimat yang sudah disiapkan dalam soal. Nah, jadi buktinya hasil perkalian dan pembagian benar dan dapat menjelaskan logikanya. Ini sampai kepada murid nanti bisa apa namanya menjelaskan
mengapa perkalian seperti ini dan sebagian seperti ini, lalu sampai dia juga bisa diharapkan bisa menjelaskan logikanya. Nah itu praktik yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, saya berikan kepada Bapak Ibu ya pada malam hari ini.